Topiknya hari ini kita yang pertama akan belajar tentang konsep bilangan akar pangkat 2. Yang kedua adalah menentukan akar pangkat 2. Nanti ada dua cara bagaimana cara menentukan akar pangkat 2. Yang ketiga kita masih mengulang kembali yaitu tentang operasi hitung, tetapi khusus untuk bilangan akar pangkat 2. Dan yang keempat kita nanti akan belajar bagaimana ada soal-soal latihan untuk memahami materi ini. Kan anak siap belajar ya? Saya percaya kalian sudah siap supaya belajar kita hari ini tetap semangat dan lancar semuanya dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Yang pertama anak, kita akan belajar apa itu pengertian atau konsep dasar bilangan akar pangkat 2. Ini hal baru ya. Kemarin pangkat 2, sekarang akar pangkat 2. Hanya tambahin akar pangkat 2, sekarang akar pangkat 2. Kalau kemarin itu pangkat 2 itu bilangan kuadrat, sekarang akar kuadrat tambah akar. Ya, nah. Bilangan akar pangkat 2, ini lambangnya anak. Ya, lambangnya seperti ini. Ya, ini lambang akar, bacanya akar N. N itu diisi dengan bilangan. Ya, ini dibaca bilangan akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Ya, ini lambangnya. Apa itu anak? Akar pangkat 2 atau akar kuadrat, ini lambangnya adalah kebalikan dari bilangan pangkat 2. Saya ulang, bilangan akar pangkat 2 adalah kebalikannya dari bilangan pangkat 2. Ya. Akar pangkat 2, tadi saya singgung, disebut juga akar kuadrat. Jadi nanti kalau Pak Guru itu bilang akar kuadrat itu sama juga dengan akar pangkat 2. Kalau saya bilang akar pangkat 2 itu sama juga dengan akar kuadrat. Jadi jangan bingung, itu sama. Seperti kemarin kalau kita bicara bilangan pangkat 2, akar kuadrat 2, nah gitu ya, itu sampai sama. Tolong, akar pangkat 2 itu sama dengan akar kuadrat. Sama juga kemarin pangkat 2, mana apa persamaannya? Apa? Akar pangkat 2, mana persamaannya adalah yaitu kuadratnya. Tinggal namain akar. Ini ya, sama anak ya. Jangan bingung. Lambang akar kuadrat adalah ini. Ini lambang akar kuadrat seperti ini. Ini lambangnya. Ya. Lambangnya, nah seperti ini. Ini lambang akar pangkat 2 atau lambang akar kuadrat. Oke, ini dibaca akar kuadrat. Misalnya N diganti 9, akar kuadrat 9. Atau akar pangkat 2 dari N, atau kalau angka akar pangkat 2 16, seperti itu. Bacanya saya ulang, membacanya adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2. Ya, nah, intinya, nah, kalau kemarin kita belajar bilangan pangkat 2 itu P kali P, 2 kali 2 sama dengan N, atau misalnya angka 2 kali 2 itu 4, maka akar N-nya itu hasilnya adalah P. Nah, kalau dibuat angka misalnya, nanti akan lebih jelas, nanti ada contoh-contohnya. Misalnya 4 kali 4 itu adalah pangkat 4, pangkat 2 4, itu sama dengan 16. Maka akar 16 adalah 4. Itu intinya. Nah, ini dibaca akar kuadrat atau akar pangkat 2. Oke. Anak-anak, sekarang biar lebih jelas contoh dan pengertian
Dan bagaimana cara menentukan akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Ya, lihat sini. Cara pendek ini cocok untuk angka di bawah 100 karena harus hafal. Syukur sampai 500 hafal lebih baik, tapi paling tidak itu di bawah 100 harus hafal. Lebih gampang ya. Cara pendek. Anak-anak. Misalnya akar 9 atau akar kuadrat 9. Itu caranya anak-anak. Nah, kalian harus nyari berapa kali berapa dengan angka yang sama. Ulangi, berapa kali berapa dengan angka yang sama, hasilnya itu 9. Coba berapa, ayo. Yang ngerti? Oh iya, 3 kali 3 itu 9. Ini harus angka yang sama. Ya, ulangi, 3 kali 3 adalah 9. Maka akar kuadrat dari 9 atau akar pangkat 2 9 atau akar kuadrat 9 adalah 3. Karena kalau 3 dikuadratkan itu menjadi 9. Ya, jadi anak-anak harus dicari perkalian yang sama. Sama itu nanti hasilnya. 3 kali 3 9. Oke, ngerti anak-anak ya? Oke, berikutnya. Contoh kedua. Coba dibaca. Ini bacanya adalah akar kuadrat 64. Akar kuadrat dari 64. Kita harus cari angka yang sama berapa kali berapa. Ini diisi angka yang sama. Berapa kali berapa yang hasilnya 64. Kalau belum apa ya udah 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Nah, tapi kalau udah pinter langsung. Oh Pak, 8 iya. 8 kali 8 itu 64. Maka akar kuadrat dari 64 adalah 8. Nah, karena perkalian yang sama adalah 8, maka akar dari 64 adalah 8. Oke, ketiga sekarang 81. Akar kuadrat dari 81, kalian cari berapa kali berapa yang hasilnya 81, angka yang sama. Ayo cepat. Iya, 9. Maka akar kuadrat dari 81 adalah 9. Dan anak ya, dicari perkalian angka yang sama. Anak-anak, sekarang menginjak yang lebih sulit. Tapi kalau kalian serius mendengarkan penjelasan Pak Guru akan gampang. Ya, sekarang kita akan mulai dengan cara yang panjang. Cara ini yang tidak harus dihafalkan. Maksudnya tadi kan harus dihafalkan perkaliannya, sekarang harus dihitung. Tapi kalau kalian itu mendengarkan dan menyimak video ini dengan baik-baik akan gampang. Ini cocok untuk angka-angka yang besar. 100 ke atas bisa ribuan, yaitu cara mencari akar kuadrat cara panjang. Contohnya Nana, misalnya akar kuadrat dari 324 ini kalau bisa cepat ya boleh, tapi kita ada cara lain yang harus menghafal perkalian. Cara pertama Nana, langkahnya ada. Pisahkan setiap 2 angka dari belakang. 324, ada 3 angka. Kita pisahkan 2 dari belakang. 1, 2, berarti berapa? Ya di sini 3. Nah, setiap 2 dari belakang itu dikasih titik. Nah, dipisahkan. Pisahkan setiap 2 angka dari belakang. Oke. Lalu dari sebelah kiri, ini dari angka 3. Dari sebelah kiri angka 3, carilah perkalian angka yang sama. Ingat, selalu perkalian angka yang sama.
yang hasilnya mendekati atau sama. Kalau yang pertama 3, jadi berapa kali berapa yang mendekati 3 atau sama 3. Misalnya 2 kali 2 4, oh nggak mungkin. Jadi 2 kali 2, artinya mendekati di bawahnya. 2 kali 2 itu 4, nggak mungkin. Maka bawahnya 2 itu 1, maka 1 kali 1 yaitu 1. Jadi cari perkalian yang sama, yang hasilnya mendekati di bawahnya 3 atau sama 3. Langkah ketiga, hasilnya adalah 1 ini untuk hasil yang pertama di sini. Yang kedua, kurangkan dan turunkan 2 angka belakangnya. Jadi ini kita dikurang. 3 kurang 1 berapa? 2 ya. Langsung turunin 2 4, 2 sekaligus. Nanti ya sampai sini ya. Oke, berikutnya. Jumlahkan angka perkalian pertama. Nih, 1 kali 1 kita jumlahkan. Berapa hasilnya anak-anak? 2. Nah, lalu langkah ke 5 adalah isilah titik-titik di belakang angka 2 ini dengan angka yang sama juga. Hasilnya kalau dikalikan harus sama dengan 224. Kita cari misalnya 22 kali 2 4 belum. Nah, kita cari angka yang sama, dicoba terus 25 kali 5, 24 kali 4. Ya gitu ya. Coba kita cari berapa tuh? Iya, 8. 28 kali 8 ini angka yang sama. Ya. 8. Tapi 28 kali 8 itu 324. Nah, angka yang 8 yang ini itu sebagai hasil yang kedua. Maka akar dari 324 adalah 18. Ya. Nanti akan jelas pada contoh yang kedua. Contoh kedua, akar kuadrat dari 576. Langkah pertama kita pisahkan 22 dari belakang, kasih titik. Ya, di sini titiknya. Langkah kedua adalah, kita cari berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 5 atau sama dengan 5, angka yang sama. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 2. 3 kali 3, 9, berarti 2. Karena 2 kali 2 itu 4. Lalu langkah berikutnya apa anak-anak? Langkah berikutnya adalah dikurang. Ya, ingat 2 ini hasil yang pertama. Jangan lupa di sini tulis. Ya. Lalu dikurangkan. 5 kurangi 4 adalah 1. Lalu diturunkan 76. Langkah berikutnya, ya, perkalian ini dijumlahkan. 2 tambah 2, 4. Kita cari angka yang sama, yang hasilnya adalah 176. Kita coba cari 6, 3. Nah, kalau anak kamu cerdas, lihat angka belakang itu 6. 6 itu perkalian berapa yang belakang 6? Cuma 4 kali 4, 6 kali 6. Nah, maka cuma 2 itu. Coba, kita berapa? Kita coba 4 kali 4. Jadi 4 kali 4. Iya. 4 kali 4. Ini angka yang sama. Hasilnya 176. Angka 4 ini adalah hasil yang kedua. Maka akar kuadrat dari 576 adalah 24. Kalau kalian belum mengerti, silakan diulang-ulang video ini. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Lebih sulit, makin sulit. 4 angka. 1225. Akar dari 1225. Ya. Langkah pertama adalah kita pisahkan 22 dari belakang. Kita kasih titik 1, 2, kasih titik. Iya. Langkah berikutnya adalah kita cari perkalian angka yang sama. Berapa kali berapa angka yang sama yang hasilnya mendekati 12 atau sama dengan 12. Berapa? 3. Ya. 3 kali 3 adalah 9. Lalu dikurangkan. Tapi ingat, 3 kita taruh di sini sebagai hasil yang pertama.
kurangi 12 kurangi 3 adalah, maaf, 12 kurangi 9 adalah 3. Lalu turunkan 25, 3, 25. Maka berikutnya di apa anak? Dijumlahkan, pintar. 3 tambah 3, 6. Kita cari angka yang sama untuk ngisi titik-titik itu, yang hasilnya 325. Kalau anak cerdas, gak usah dihitung. Yang belakangnya 5 adalah perkalian 5 dan 5, pasti 65. Pinter, iya, sangat cerdas. 65 kali 5, hasilnya adalah 35. Jadi 5 taruh di sini. Nah, maka akar kuadrat dari 1225 adalah 35. Ulang anak ya, yang terakhir ya. Kita pisahkan dua angka di belakang, kasih titik, berarti 12. Lalu kita cari perkalian angka yang sama, 3 kali 3, 9. Yang hasilnya mendekati, paling dekat atau sama dengan 12. 9 dikurangi 3, maaf, 9 kurangi, maaf, 12 kurangi 9 adalah 3. Lalu turunkan 25, 3, 25. 3-nya untuk yang pertama hasilnya. Lalu perkalian pertama dijumlahkan 6. Kita cari angka yang sama, ini 5 dan 5. 5 taruh di sini sebagai hasilnya yang kedua. Nah, ini sudah 0, maka akar kuadrat dari 1225 adalah 35. Semoga makin mengerti. Kalau belum, diulang-ulang lagi videonya.